Perkenalkan, nama saya Made Marta Widya Wirianti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Adapun nomor ujian saya kali ini itu 202242572 dan nomor peserta PPG 20150322870. Untuk video uji kinerja ini menggunakan model problem based learning dengan materi keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Pada arah sana. Mengajari. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama, ya. Ketua kelas, silakan dipimpin. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa berkepercayaan agama. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, ada baiknya Ibu mengecek kehadiran kalian, ya. Anak Agung Ayu Sauca, Anak Agung Panji Agung. Oke, sakit. Andrea Ramandani, Kalista, Dava, Gusti Ayu Wispa Dewi, I Gusti Agung Mirah Kusuma Wardani, Putri Dianta, Ari Gunawan, Davin Mahesa, Aditya, Adi Kusuma, Martial Ridas, Yatnya Suta, Bayu Sunantara, Ananda Purwa, Jonathan Sebastian, Ariel Sugiartawan, Ayu, Kade Ayu, Kansa, Listi Ayu, Meta, Miracle, Mirabel, Natasha, Dinda, Mas Pratnya, Anjani Putri, Mesia, Gea, Raya, Orlin, Pravian, Inggita, Sangayu Made Anabella, Serlinda, Verena, Gayatri. Oke. Ya. Ada teman kalian yang sakit dan izin ya, bagi kalian tolong dijaga kesehatannya agar tidak sakit ya. Oke. Mengecek kehadiran sudah, Ibu ingin menayangkan beberapa gambar ke kalian. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, menurut kalian kondisi apa yang sedang terjadi pada fauna ini? Oke? Hewan mengalami kematian. Ada lagi yang ingin menjawab? Oke, Adit? Kayaknya hewan itu mati kayak seperti yang bilang biasa, tapi kayak diburu sama pemburu. Ya, hewannya mati karena diburu oleh pemburu. Nah, oke. Sekarang Ibu akan memberikan kalian ya ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia
beserta upaya pelestariannya dengan menyajikan laporan dari hasil telaah informasi dengan tepat, sehingga peserta didik dapat menumbuhkan prinsip profil pelajar Pancasila. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Adapun nanti di akhir pelajaran Ibu akan memberikan penilaian dalam bentuk kuisis. Ya, seperti kalian sering mengikuti kuisis ya. Jadi itu nanti di akhir pelajaran. Oke? Ya, untuk sekarang Ibu ingin kalian memperhatikan ya video yang Ibu berikan. Gitu. Masih bersama saya Nabila Ferazar dalam Kompas Aceh. Saudara, keberadaan orangutan Sumatera mulai terancam punah di Provinsi Aceh. Pemulihan orangutan disebabkan kerusakan hutan perburuan liar dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Satwa yang dilindungi negara ini mulai terancam punah. Pasalnya, habitat mereka terganggu oleh aktivitas merusak hutan, perburuan liar, serta alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Satwa Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, harusnya orangutan terlindungi dari kepunahan. Namun, faktanya berbanding terbalik dengan keberadaan orangutan Sumatera yang kian terancam punah. Dari data International Conservation Union atau IUCN mencatat sisa orangutan Sumatera hanya berjumlah 13.400 individu. Selama ini, konflik orangutan dengan manusia kerap terjadi di beberapa wilayah, seperti di kawasan Kining, Aceh Tengah, Tawatri, Panangan Raya, serta di Suku Salam. Orangutan di daerah itu mulai terisolasi dari kawasan akibat habitat mereka menjadi kawasan perkebunan dan perburuan maupun penjualan bayi orangutan. Bisa memastikan habitat-habitat. Oke. Nah, dari video yang Ibu berikan tadi ada yang bisa membuat suatu pertanyaan. Ya? Saya ingin bertanya, Ibu, mengapa orangutan Sumatera itu bisa punah? Ya, satu, mengapa orangutan di Sumatera bisa punah? Ada lagi? Ya? Izin bertanya, bagaimana sih cara mencegah kepunahan orangutan? Bagaimana cara mencegah kepunahan orangutan? Oke. Teman kalian sudah membuat 2 pertanyaan ya. Untuk lebih jelasnya biar kalian tahu bagaimana dari apa yang menyebabkan sampai bagaimana mencegahnya, ada baiknya sekarang kalian berkelompok untuk mendiskusikan LKPD yang akan Ibu berikan. Silakan duduk berkelompok. Oke, silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan.
Ya. Jadi di sini ya kalian nanti dari gambar ini kalian buatkan pertanyaan ya. Baru kalian buka video ini ya, video yang Ibu berikan di linknya tadi atau yang tadi kalian simak itu sama. Baru kalian membuat rumusan masalahnya, kemudian membuat permasalahannya seperti apa ya. Oke, silakan didiskusikan. Ya. Dan number two, apa yang terjadi jika orang hutan ya. Untuk link videonya sudah Ibu share di Google Classroom ya. Tinggal kalian buka dan cari, nanti sesuaikan rumusan masalahnya apa, permasalahannya apa ya. Nama lengkapmu, ada Gimana? Oh ya, linknya sudah Ibu di Google Classroom ya, silakan dilihat. Kemudian kalian tentukan rumusan masalah dan permasalahannya apa. Iya. Berdua ya, apa yang terjadi jika orang hutan dan jawabnya kayak aku kira-kira orang bukan jadi sebenarnya cara melestarikan ini apa iya ini kan hidup apa hasil sudah iya tuh dong atau dia kan masalah masa melestarikan kok tidak menghafal Coba diperhatikan gambarnya.
di luar mana? Oh ini habitat hancur gitu loh. Iya, coba. Tanya kabur kan tanya. Itu gimana tuh gambarnya? Orangutannya, habitatnya kira-kira bagaimana? Dipotong. Ya kira-kira kalau dengan habitatnya seperti itu orangutannya bagaimana? Kabur. Ya kabur atau apa? Mencari habitat baru ya. Iya, itu bisa dijadikan kalian buat rumusan masalah. Kalian selidiki kira-kira apa saja yang menyebabkan Penemuan hutan. orangutannya. Itu kalian eksplorasi. Sudah sampai di mana? Sudah sampai di pengumpulan data. Oh, udah mulai penyelidikan dan pengumpulan data. Oke, dilanjutkan ya. Iya, bener. Ada kendala? Belum ada. Oke, ya dilanjutkan. Kita langsung dijemput itu juga pakai merah. Oke, lagi 5 menit ya waktunya. Silakan dipersiapkan.
Sudah? Sudah. Berarti coba Ibu lihat untuk Diketik Bu. Oh, udah di. Oke. Ya, jadi nanti kalau misalnya presentasi bisa langsung dibacakan aja hasilnya ya. Iya. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Ya. Oke, untuk presentasi silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Guru dan teman-teman semuanya. Siang di sini perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan membacakan hasil diskusi tentang RKPD kami. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Tiawiasa Budiana. Absen 11 dari kelas 2. Perkenalkan, nama saya Karuna Isara, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Putu Gita Pranayasari dari kelas 1 absen 24. Perkenalkan, nama saya Sahayu Nadia Nagara Hiranya Batari, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Manimeta Kristania, nomor absen 25. Baik, jadi yang pertama, berdasarkan gambar yang diberikan, buatlah beberapa pertanyaan mengenai gambar tersebut. Yang pertama, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Lalu yang kedua, apa penyebab peristiwa tersebut terjadi? Lalu, berdasarkan video di atas, buatlah beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor utama penyebab perkebunan orangutan? Lalu yang kedua, apa dampak yang dirasakan dari kejadian tersebut? Lalu selanjutnya, rumusan masalah dari foto. Yang pertama, apa perbedaan yang dapat ditemukan dari dua gambar tersebut? Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan kedua peristiwa tersebut terjadi? Baik, selanjutnya adalah menentukan hipotesis dari rumusan masalah terlebih dahulu. Pertama, hipotesis dari video. Yang pertama, apa faktor utama penyebab dari kebenaran? Jadi ini beberapa faktor. Yang pertama, faktor deforestasi, perdagangan hewan ilegal, dan perburuan liar. Yang kedua, apa dampak yang dirasakan dari kejadian tersebut? Dampak dari kejadian tersebut adalah dalam jangka waktu 1 tahun tidak ada lagi orang hutan yang dapat ditemukan di alam liar. Orang hutan yang tersisa hanya dapat dilihat di kebun binatang. Lalu, hipotesis dari foto. Yang pertama, apa perbedaan yang dapat ditemukan dari dua gambar tersebut? Yang pertama, gambar 1 itu menunjukkan orang hutan, di mana habitat mereka tergusur atau hilang akibat perilaku manusia. Lalu yang kedua yaitu gajah, menunjukkan bahwasannya habitat mereka masih terjaga, sehingga kehidupan gajah tidak terganggu. Yang kedua, apa yang menyebabkan dua peristiwa tersebut terjadi? Karena perilaku manusia fenomena akan keragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Padahal dampaknya pun dirasakan juga oleh manusia sendiri. Seperti ketika kita ingin melakukan hewan, hanya dapat melihat di kebun binatang, tidak lagi di habitat aslinya. Selanjutnya ada hasil eksplorasi dari permasalahan. Yang pertama yaitu video. Yang pertama pertanyaannya, apa faktor utama penyebab dari kepunahan orangutan? Jawabannya, saat ini jumlah populasi orangutan semakin berkurang, sehingga dinyatakan sebagai hewan langka yang dilindungi pemerintah. Adapun faktor penyebab semakin berkurangnya populasi orangutan. Yang pertama, deforestasi. Deforestasi adalah pengurangan hutan secara besar-besaran, di mana hutan dijadikan lahan penanaman sawit, lahan transmigrasi untuk dijadikan permukiman warga, serta kebakaran hutan, dan juga illegal logging yang menyebabkan rumah bagi orang hutan pun semakin habis dan mengancam kelangsungan hidup hewan ini. Yang kedua ada perdagangan hewan ilegal. Bayi orang hutan kerap diculik dari induknya untuk dijual lagi sebagai hewan peliharaan, di mana penculikan bayi orang hutan ini umumnya melibatkan pembunuhan induknya, sehingga setiap satu bayi orang hutan yang diculik, satu induk dewasa mati. Yang ketiga ada perburuan liar. Orang hutan banyak diburu manusia
manusia karena memasuki wilayah perkebunan warga atau perusahaan dan mencuri makanannya sehingga dianggap hama oleh manusia serta diambil tengkoraknya untuk dijual dengan harga tinggi. Apabila faktor tersebut tidak ditindaklanjuti dengan serius, maka dalam jangka waktu 1 tahun tidak ada lagi orangutan yang dapat ditemukan di alam liar, tetapi hanya dapat dilihat di kebun binatang. Selanjutnya, permasalahan pada gambar, yaitu apa perbedaan yang dapat ditemukan dari dua gambar tersebut? Jawabannya, perbedaan dari gambar tersebut dapat kita lihat. Yang pertama, pada gambar 1, banyaknya orangutan yang tergusur dari rumahnya sendiri, yakni hutan akibat ulah manusia yang melakukan deforestasi sehingga hal tersebut menjadi faktor penyebab dari kelampahan orangutan. Sedangkan gambar kedua memperlihatkan bahwa gajah masih dapat hidup liar di hutan dan tidak mendapat gangguan berupa pergusuran dari ulah manusia, di mana hal itu dibuktikan dari masih banyaknya pohon atau tanaman hijau di sekitar. Baik, selanjutnya ada pengembangan hasil karya, di mana ada masalah. Yang pertama, masalahnya itu adalah apa faktor yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, bagaimana pelestarian keanekaragaman hayati yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah adapun aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati sebagai berikut. Yang pertama adalah ada perusakan habitat. Misalnya seperti contoh itu ada penambangan hutan, perburuan liar, dan kerusakan terumbu karang. Yang kedua ada penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Contohnya itu misalkan penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan. Yang ketiga ada pertanian monokultur, yang dimana pertanian monokultur ini memusnahkan tanaman sejenis yang kurang unggul. Yang keempat ada pencemaran lingkungan dari limbah pabrik ataupun rumah tangga. Untuk jawaban yang kedua akan dibacakan oleh teman saya dari Baik, saya akan melanjutkan masalah kedua, yaitu yang pertama, upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan meliputi dua hal. Yang pertama, yaitu melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ ataupun ex situ. Nah, pelestarian secara in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya, misalnya tanaman nasional unggul. Nah, pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan dibuat mirip dengan aslinya. Nah, yang kedua yaitu memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu prinsip daya toleransi. Artinya, keanekaragaman memiliki batas toleransi tertentu sehingga tidak boleh untuk dilanggar. Prinsip yang kedua yaitu in optimum. Artinya, semua kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan sampai optimum sehingga pemanfaatannya harus di bawah optimum. Nah, yang ketiga yaitu faktor pengontrol. Artinya, kita harus menjaga, mengontrol, atau mengendalikan keseimbangan lingkungan. Dan prinsip yang terakhir yaitu ketahanan balikan. Artinya, kita harus selalu menjaga kelestarian mahkota karena jika mahkota hilang atau punah, organisme tersebut juga akan punah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Sebentar dulu. Ya, ini penyajian dari kelompok 1. Dari kalian ada yang memberikan saran atau komentar atau pertanyaan sedikit? Sudah pas? Oke, kalau sudah pas, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Oke, jadi itu ya temannya mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian dari kalian coba tempat duduknya dikembalikan seperti awal ya, kalian kembali ke posisi semula. Hadap ke depan ya semuanya.
Oke. Ya, dari tadi kalian kan sudah berdiskusi. Siapa perwakilan kelompok yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kalian? Ya. Jadi yang dapat saya simpulkan yaitu ada beberapa ancaman yang mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia. Contohnya adanya penembangan liar. Untuk upaya pelestariannya yaitu tebang pilih tanaman dan melakukan reboisasi. Yang kedua itu ada kebakaran hutan. Untuk upaya pelestariannya yaitu tidak sembarangan dalam membakar dan tidak sembarangan dalam membuang puntung rokok. Terus yang ketiga ada perburuan liar. Untuk upaya pelestariannya yaitu membuat kawasan konservasi seperti Suaka Marga Satwa dan juga Taman Nasional. Oke. Ya. Ada lagi? Kesimpulan saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu keberagaman keanekaragaman hayati yang ada harus kita jaga pelestariannya demi keseimbangan ekosistem yang ada di alam ini. Sehingga kita sebagai manusia yang juga memerlukan keberadaan sumber daya alam tetap dapat menikmatinya tanpa merasakan dampak yang negatif. Di samping itu, dalam pemanfaatannya kita juga harus menjaga pelestariannya dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mengganggu keberadaan sumber daya alam tersebut, sehingga keseimbangan ekosistem dapat tetap terjaga. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat temannya. Ya, jadi itu kesimpulan yang teman kalian ungkapkan selama proses diskusi. Nah, sekarang kalian bisa buka di Google Classroom, silakan isi lembar refleksi pembelajarannya. Ibu sudah berikan di Google Classroom ya. Oke, kalau sudah, sekarang kalian perhatikan. Ibu akan menayangkan video. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada ancaman keanekaragaman hayati, di mana yang pertama itu ada hilangnya habitat. Lahan tumbuhan dan hewan semakin sempit digunakan sebagai lahan pemukiman. Kemudian yang kedua, pencemaran tanah, air, dan udara. Untuk zat pencemarnya itu adalah produk buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia sehingga mengganggu keseimbangan rantai makanan dan ekosistem. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan iklim. Pada pencemaran CO2 itu dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga suhu bumi meningkat dan kutub es mencair. Kemudian dengan adanya kutub es mencair ini, air laut pun menjadi naik. Dengan fenomena ini membuat perubahan struktur dan fungsi ekosistem laut. Kemudian ada eksploitasi tanaman dan hewan. Dengan adanya eksploitasi secara berlebihan ini dapat menyebabkan punahnya spesies. Kelima, adanya spesies pendatang. Maksudnya spesies dari luar itu sangat membuat spesies yang lokal itu akan terancam. Karena spesies lokal itu termasuk ke dalam spesies langka. Kemudian yang keenam, industrialisasi pertanian dan hutan. Contohnya itu ada pertanian monokultur yang menurunkan keanekaragaman tingkat spesies. Adapun kepunaan Oke. Ya, jadi itu ya tentang ancaman dan upaya pelestariannya. Jadi tadi kan ada ancaman itu berupa hilangnya habitat, kemudian datangnya spesies baru ya. Kemudian nanti di pelestarian itu juga ada
pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ bisa contohnya itu ada Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Kemudian pelestarian ex situ itu ada kebun binatang, taman safari, dan kebun raya. Oke. Nah, dari pemaparan yang Ibu berikan ini ada yang bertanya? Oke, silakan. Izin bertanya Bu, apakah kita boleh mengunjungi cagar alam secara bebas? Apakah kita bisa mengunjungi cagar alam secara bebas? Ayo. Oke. Saya izin menanggapi untuk cagar alam sendiri itu tidak boleh secara bebas, tapi membutuhkan surat izin. Lain halnya seperti Taman Nasional yang bisa artinya secara umum dibuka untuk publik. Oke, jadi itu ya Suaka Marga Satwa itu biasanya Suaka Marga Satwa itu biasanya untuk melindungi hewan-hewan yang sudah terancam punah. Jadi kalau mau masuk itu perlu izin yang khusus. Cagar alam juga. Cagar alam itu juga kalau kita masuk ke sana nggak bisa sembarang. Kita harus ada izin khususnya. Apabila kita ingin melakukan konservasi atau penelitian itu harus ada izin-izin dari beberapa pihak. Beda halnya dengan Taman Nasional. Taman Nasional itu bisa kalian kunjungi, ada Taman Nasional sebagai tempat rekreasi, kemudian untuk penelitian dan pendidikan itu masih bisa, ya. Jadi itu untuk pelestarian in situnya. Jadi ingat, pelestarian in situ pelestarian yang di habitat aslinya, sedangkan pelestarian ex situ pelestarian di luar habitat aslinya yang dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Oke, jelas? Ya, siapa bisa menyimpulkan sedikit tentang pemaparan yang Ibu berikan hari ini? Ya. Bu, saya izin menyimpulkan. Jadi dari pemaparan yang Ibu berikan tadi bahwasanya pelestarian keanekaragaman hayati itu bisa dengan dua cara, yaitu ex situ dan juga in situ. Jika ex situ itu artinya melakukan pemberdayaan hayati itu di luar habitat aslinya. Kalau misalkan in situ itu di dalam habitat aslinya. Seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangannya buat temennya. Oke, dengan kalian sudah memperhatikan pemaparan yang Ibu berikan, kemudian menyimpulkan, maka berakhir pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin kalian berdiri terlebih dahulu. Jam ke-9 selesai. Bentar ya, masih ada. Dimulai. The night periods up. The count period starts. Oke, kita ice breaking sedikit biar kalian tidak jenuh ya dengan kegiatan yang dari pagi menjawab-jawab soal diskusi. Oke, semua menggerakkan tangan kalian, kaki kalian. Ya, biar kalian rileks ya. Oke, gimana rasanya? Sudah enak? Oke. Ya, biar kalian tetap sehat ya, kalian harus ada ice breakingnya. Oke, kalau sudah silakan duduk. Oke. Ini kan kita sudah mempelajari tentang ancaman dan upaya pelestariannya. Maka minggu depan kita akan mempelajari tentang manfaat dari keanekaragaman hayatinya. Ya. Oke, untuk sekarang kalian siap-siap mengikuti kuisis. Ini yang paling kalian tunggu-tunggu. Bentar ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Ibu akan berikan linknya di Google Classroom.
Tunggu sebentar. Oke. Gangguan. Oke, di sini sekarang Oke, kalau gitu kalian, karena ini ada gangguan di Google Classroom-nya, Ibu tidak bisa menambahkan linknya. Jadi kalian pakai join code aja ya. 338771. 338771. 771. Tiga 338 771 ya. Ya, mulai serang menyerang. Oke, kita mulai saja. 1, 2, 3. Sudah semuanya? Oke. Ya, bisa kalian lihat ya. Di sini yang pertama itu Dava Restu. Kemudian yang kedua Adi Kusuma.
Tiga Ariel. Oke, 4 Yatnya Suta dan seterusnya. Bagi yang lain tolong ditingkatkan lagi ya. Oke. 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 Dengan kalian sudah menjawab kuisis yang Ibu berikan, berarti berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Oke? Ya. Ketua kelas, pimpin doa dulu. Mari Pak, bismillah mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Mari kita doa dan doa. Doa selesai. Oke. Pada asana Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Demikianlah video uji kinerja saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.